Selanjutnya Gus Aim, siap-siap nanti Bu Ansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Komisi 8 dan segenap anggota Komisi 8. Yang terhormat Bapak Menteri Agama dan juga Wakil Menteri Agama, dan Bapak Dirjen Pendis dan seluruh jajaran Kementerian Agama yang dirahmati Allah. Pertama yang ingin kami sampaikan adalah tentang anggaran pendidikan Islam tahun 2025 yang masih diblokir, yaitu sekitar 1.153 miliar sekian. Yang kami tanyakan, kenapa anggaran tersebut masih diblokir, padahal ini sudah akhir tahun dan sementara anggaran pendidikan Islam secara keseluruhan belum cukup. Yang kedua, kami ingin mendapatkan penjelasan mengenai anggaran yang akan dialokasikan untuk Dirjen Pondok Pesantren. Kalau kita mengacu kepada Dirjen Pondok Pesantren, kalau kita mengacu hanya kepada Dirjen Pondok Pesantren, alokasi anggarannya sesuai dengan Direktorat Pesantren, saya kira tidak cukup dan kurang sekali. Nah, maka dari itu setelah ada lampu hijau dari Bapak Presiden tentang dibentuknya Dirjen Pesantren ini yang telah kami perjuangkan sejak diundang-undangkannya Undang-Undang Pesantren, maka dari itu kita menyambut dengan baik sekali. Namun yang perlu kami sampaikan adalah sejauh mana lobi Bapak Menteri Agama kepada Bappenas, Kementerian Keuangan dan Menpan RB. Yang jelas kami sepaham dengan Bapak Menteri Agama yang selama ini prihatin tentang anggaran untuk pendidikan swasta. Maka dari itu harapan kami jangan sampai terulang lagi. Kalaupun toh nanti ada Dirjen Pesantren, ini pesantren tidak merasakan adanya Dirjen Pesantren. Karena apa? Karena saya khawatir nanti konsentrasinya di Kementerian Agama ini yang dibesarkan adalah pesantren yang ada di UIN, pesantren yang ada di MAN, di daerah-daerah. Padahal pernah kita protes mendirikan pesantren di MAN setempat yang mana lingkungannya banyak pesantren kecil. Itu saya kira tidak ideal, Pak. Karena sesungguhnya murid dari MAN itu sebetulnya disuplai dari pondok-pondok sekitar yang kecil-kecil. Nah, jangan sampai ada pendirian pondok pesantren yang sekitarnya sudah ada pesantren ini justru mematikan pondok-pondok pesantren kecil. Kita sudah prihatin dengan pesantren-pesantren kecil yang mana ketika hari belajar itu menjadi 5 hari, Pak. Kemudian sekolah-sekolah full day school ini sangat memukul madrasah-madrasah yang ada di daerah. Nah, saya kira ini jangan sampai terulang lagi. Dan sekali lagi, dengan kejadian di Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo dan pondok-pondok yang lain, bahwa perhatian yang terpenting di pesantren ada bagaimana pendidikan fisik, Pak. Pembangunan fisik ini juga perlu diperhatikan. Ini karena sangat minim sekali anggarannya. Yang kedua, bahwa tadi telah disampaikan pesantren sudah memberikan kontribusi yang besar jauh sebelum kemerdekaan. Maka dari itu harapan kami
pesantren ini jangan sampai ketinggalan kereta di dalam mengikuti perkembangan zaman di Indonesia ini. Kemudian yang ketiga, Pak, kami mengapresiasi peningkatan pendidikan profesi guru. Namun yang kami pertanyakan, apakah anggaran tunjangan profesi guru madrasah yang telah lulus PPG tersebut sudah disediakan anggarannya, Pak? Jangan sampai kejadian yang seperti kemarin tahun 2014-an, kita di Komisi 8 ini berjuang mati-matian untuk memperjuangkan terhutang. Akhirnya alhamdulillah sepakat 14 triliun guru profesi ini bisa terpenuhi utangnya. Nah, maksud kami adalah bagaimana ketika PPG ini juga menyesuaikan anggarannya, jangan sampai terhutang yang seperti periode kemarin. Kemudian kami juga ingin bertanya, minta penjelasan tentang guru madrasah yang telah ikut seleksi P3K dan lulus passing grade, namun hingga sekarang belum diangkat menjadi P3K. Kira-kira kendalanya apa? Terakhir, ada juga semacam usulan. Usulan ini sejak kami di Komisi 10 dan juga sekarang saya di Komisi 8. Bagaimana seandainya guru-guru yang telah dibesarkan oleh yayasan pendidikan setempat yang kemudian diangkat menjadi P3K ini masih bisa berkhidmah di yayasan yang membesarkannya. Ini yang ingin kami sampaikan usulan ini, karena banyak sekali yayasan-yayasan pendidikan yang telah memberikan kontribusi yang besar, membesarkan guru, mendidik guru, mengkader guru, tapi setelah ada P3K kemudian diambil oleh negara dan yayasan kehilangan kader-kader guru-guru yang terbaiknya. Nah, harapan kami dari yayasan-yayasan tersebut, okelah, itu hak seorang guru untuk masuk P3K, tapi bagaimana yayasan juga masih bisa memanfaatkan guru yang terekrut di P3K tersebut. Saya kira itu yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq wal muttariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.